Tuhan Yesus berakar dalam firman, bertumbuh dalam karakter, berbuat dalam kapasitas, berdampak bagi dunia. Anugerah yang luar biasa Tuhan berikan pada setiap kita pagi hari ini. Dan satu hal saudaraku, kita boleh mempunyai satu kerinduan yang sangat, merindukan Tuhan, menyembah Tuhan yang mempunyai kehidupan setiap kita. Kita akan sembah Tuhan, kita berikan pujian kepadanya, karena dialah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang begitu indah, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut yang bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau
namamu Tuhan. Kami meninggikan namamu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya Yesus. Tak berteduh, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pada pagi hari ini membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, motivasi yang murni, dan seraya kita bersama-sama mengakui bahwa kebaktian pada pagi hari ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah turun atas kita sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin, amin, amin. Kembali. Sekali lagi shalom. Iya, sekian waktu lamanya di tengah-tengah pandemi yang ada, rasanya relasi kita tidak seerat sebelum pandemi ada. Dulu kita tahu 5 kali kita ketemu dalam sehari dengan Pak Hendra, bisa 10 kali kita salaman ya. Tapi sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Tapi biarlah itu tidak menjadikan kita menjauh satu sama lain gitu ya. Di tengah-tengah pandemi yang ada, kita tetap menjalin relasi yang kuat, saling mendukung ya, saling menopang satu dengan yang lain sebisa yang kita lakukan. Tali persaudaraan, kasih persaudaraan itu janganlah pernah lepas dan pergi dari kita. Karena kita tahu salah satu pilar gereja kita adalah kesepakatan dan kebersamaan, saudaraku. Dan biarlah itu terus terjadi dalam setiap kita. Dan kita tahu, Alkitab katakan bahwa di mana di situ ada kerukunan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Amin. Ya, rasanya hari ini saya mau mengajak saudara untuk bersukacita sedemikian rupa, begitu ya. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Oke, baris 1, 2, 3, 4 bisa menghadap ke sana. Nah, baris yang sana 1, 2, 3, 4, 5 menghadap ke sana, saling berhadapan. Oke, silakan dibuka sebentar maskernya
Berikan senyum yang paling manis, katakan shalom saudaraku dengan yang ada di hadapan saudara. Wow, itu hal yang luar biasa. Iya, sudah lama kita tidak tahu ya, karena kita selalu dibalut dengan masker. Oke, dan kita akan sama-sama katakan, kita akan taburkan damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera itu di tengah-tengah kita semua. Kepada saudara semuanya. Yes, haleluya. Shalom, taburkan damai sejahtera. Shalom, shalom. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Shalom, shalom. Luar biasa. Haleluya Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara.
kami mendoa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang berkuasa, yang hidup, yang berdaulat penuh atas seluruh alam semesta dan hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kasih rahmat anugerah-Mu yang begitu limpah atas hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang boleh kami pergunakan untuk beribadah, menyembah Engkau, membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, di mana kami boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang baik yang sudah Engkau kerjakan kepada kami selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami juga mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran, najis kami. Hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami datang kepadamu dengan satu kepercayaan bahwa di dalam Engkau sanggup memulihkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat pemulihan yang daripadamu. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami mau membawa Tuhan segala syafaat kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan tugas panggilan yang harus kami kerjakan, dengan segala program-program kegiatan yang harus kami lakukan. Kami mau persembahkan ya Tuhan untuk semuanya itu ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, sertai, berkati apa yang akan kami kerjakan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk Natal yang akan kami persiapkan minggu-minggu depan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati panitia Natal maupun setiap jemaat-Mu, untuk kami benar-benar serius, benar-benar memiliki sukacita menyambut Natal itu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan momen Natal ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami, menjadi satu pengingat kepada kami akan kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari turunkan sukacita, damai sejahtera kepada kami di dalam masa-masa raya Natal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan untuk segala kegiatan, persiapan maupun kepanitiaan yang di dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu GKMI Tanjung Karang, di dalam pergumulan keluarga, di dalam pergumulan kehidupan pekerjaannya, di dalam pergumulan hubungan relasi kemasyarakatan. Tuhan, kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu ini Tuhan boleh benar-benar mengacu untuk senantiasa melihat Engkau ya Tuhan, terus bersama-sama dengan Engkau mengerjakan tugas panggilan setiap jemaat-Mu di dalam bagiannya masing-masing. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan senantiasa membawa karakter-karakter kerajaan Allah, membawa kekayaan-kekayaan surga untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memberkati setiap perjumpaan dengan pribadi-pribadi, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan jemaat GKMI Tanjung Karang, mereka boleh melihat Yesus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan terus bimbing kami untuk semakin hari semakin lebih berkenan, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserahkan untuk hamba Tuhan, Pak Heru, Pak Indra. Tuhan akan memberkati para gembala di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh membimbing kami semua, untuk boleh mengajak kami ke padang yang berumput hijau, mengajak kepada kami ke air yang tenang. Dan kami percaya biarlah Engkau terus perlengkapi Pak Heru dan Pak Indra dengan perlengkapan surgawi-Mu, hikmat marifat yang dari surga, takut akan Tuhan, dan terus menggembalakan kami dengan hanya
mengacu kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati majelis jemaat, berkati para pengurus komisi yang ada, berkati setiap aktivis yang ada, sehingga kami pun boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan penuh komitmen. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus kirimkan jemaat-jemaat baru di tempat ini. Tolong Tuhan beri roh tanggung jawab kepada kami untuk dapat mengembalakan dengan baik, untuk dapat membawa setiap anak-anak-Mu ini untuk datang kepadamu. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, mereka akan mendapat kelegaan, mereka akan mendapat jawaban, mereka akan mendapat pengharapan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk keluarga Pak Thomas yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya tangan kasih-Mu sendiri yang akan terus memberkati, memimpin, sehingga kami boleh bersama-sama mengambil bagian pelayanan di tempat ini dengan penuh sukacita. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Petrus dan Ibu Esti, Ibu Bandono. Tuhan, Engkau yang tahu persis apa yang mereka derita dan alami. Tetapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup akan bersama-sama dengan kami untuk boleh menjamah, mendoakan untuk Pak Petrus dan Bu Petrus ini. Bersama-sama kami pagi hari ini memohon belas kasih-Mu untuk kesembuhan Pak Petrus, Bu Petrus dan Bu Bandono. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya jamahan tangan kasih-Mu sendiri, bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan mereka. Dan kami juga percaya proteksi darah kudus-Mu terus terjadi atas mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih, sehat seperti sedia kala, dan terus boleh datang ke tempat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk keluarga yang merawat. Kiranya tangan kasih-Mu sendiri yang akan terus menolong supaya keluarga yang merawat pun boleh memiliki kesabaran, boleh memiliki keyakinan dan pengharapan penuh akan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apapun yang boleh kami kerjakan selama seminggu ini. Dan biarlah apa yang sudah kami kerjakan pagi ini pun kami sudah membawanya ke hadapan hadirat-Mu sebagai persembahan kami. Mari Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan maupun yang belum. Kiranya tangan kasih-Mu sendiri yang akan memberkati kami dan menolong kami di dalam kerja kami, di dalam usaha kami. Dan pasti kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu itu terus mengalir kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami tidak menikmati berkat firman-Mu, kiranya Engkau juga akan mengurapi, memberkati Pak Yohanes di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segala doa dan syafaat dan syukur kami pagi hari ini ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjagaku senantiasa.
Kami bersyukur dan berterima kasih karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Semua doa-doa yang kami naikkan Kau yang mendengar, dan Kau akan menjawabnya sesuai dengan waktumu. Kami yakin dengan iman apa yang kami lakukan, apa yang kami doakan, pujian penyembahan yang kami naikkan tidak pernah sia-sia, karena kami lakukan berdasarkan firman Tuhan. Memberkati semua pengurus, memberkati majelis hamba Tuhan yang ada di gereja ini, biar kami semua dapat memuliakan nama Tuhan selama kami masih ada. Memberkati singer, song leader, LCD, pendoa, pemain musik, semuanya Tuhan, apa yang mereka lakukan Kau mengatakan tidak sia-sia. Terima kasih. Kami persiapkan hati kami persilakan Roh Kudus bekerja, supaya melalui firman-Mu kami diberi pengharapan, dikuatkan, ditambahi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Maafkan masker saya ketinggalan di mobil tadi. Terima kasih untuk hamba Tuhan, majelis dan pengurus yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 tahun yang lalu waktu rumah ibadah ini dibongkar, saya ibadah di tempat darurat. Dan tahun lalu waktu masih belum seindah ini saya juga hadir, dan kali ini hadir dengan gereja yang sudah luar biasa megah. Dan jujur saya iri begitu cepat membangunnya saya. Seperti oleh bantuan katanya loro jonggrang jin-jin katanya, kalau kita oleh malaikat ya. Jadi begitu cepat. Jujur saya iri, saya bangun gedung serbaguna di Jalan Ganesha. Sudah 4 tahun yang lalu kita bangun naik ya, karena bawa untuk parkir sekitar 15 kali 26, jadi 400 lebih. Dan sudah 4 tahun ini kita selesai tutup sama rangka-rangka, kemudian tembok gitu saja. Kita doa terus tiap hari di Menara Doa. Sekarang kami Menara Doa online Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Beberapa orang berdoa sebelum pandemi, terus berdoa. Nah saudaraku, doa itu nggak pernah sia-sia, walaupun sepertinya nggak ada apa-apa. Sepertinya nggak ada apa-apa. Kami terus berdoa 4 tahun karena waktu itu dana sudah untuk tahap pertama, dan tahap kedua ini kami kumpulkan sebulan ya sekali kolekte ekstra, dan itu sebetulnya sangat tidak, ya katakanlah dapatnya berapa sih kalau untuk bangunan sekian gitu ya. Tapi puji Tuhan, oleh karena kita doa-doa terus, 25 tahun yang lalu saya melayani di gereja Surabaya, ada sepasang suami istri yang diberkati Tuhan, dia membangun gereja tersebut. Nah 2 bulan yang lalu orang ini telepon saya konsultasi firman Tuhan setelah 25 tahun. Nah setelah konsultasi firman Tuhan, kebetulan menantunya ada di Semarang. Dan kemudian dia janjian ketemu di menantunya. Ngobrol-ngobrol, makan, selesai ya. Menantunya ini bilang, karena saya ada hubungan, menantunya punya perusahaan, dan dulu sebelum pandemi hampir setiap bulan sekali saya ibadah untuk karyawannya gitu. Nah menantunya ini bilang, Pak Yuni sedang bangun gereja katanya, bangun gedung serbaguna. Oh iya gitu. Masa ya? Terus itu saya sudah pulang, tolong difotoin gitu. Saya fotoin saya. Nah terus dia bilang, sudah gini aja, kasmu berapa, sisa kasmu berapa? Saya bilang ya ngumpulin sebulan sekali kolekte ya cuma sekian. Terus dia bilang gini aja, saya yang selesaikan semuanya katanya gitu. 25 tahun enggak ketemu sekali, dia langsung bilang saya nanti selesaikan semuanya, saudaraku. Itu kalau enggak karena doa, nyasar ya saudaraku, ketemu tanya-tanya, kalau enggak Tuhan gerakkan bagaimana bisa tanya firman Tuhan melalui telepon saudaraku ya toh. Setelah 25 tahun enggak ketemu, sepertinya hal yang
nggak keduga sama sekali. Dan saya yakin itu karena doa-doa. Saya yakin di sini ada doa-doa syafaat, mungkin doa-doa hari lain. Lakukan saja bagian kita, katakan amin. Saya yakin nanti kalau waktunya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bergerak. Tuhan memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul pengharapan di tengah kefanaan. Pengharapan di tengah kefanaan. Sebagai ayat mas kita membaca di Roma pasal yang ke-8 ya. Pengharapan di tengah kefanaan. Roma pasal yang ke-8, kita mulai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal 8 mulai ayat 16 sampai ayat 26. Saya baca dengan cepat, saudara perhatikan baik-baik karena di dalam pembacaan ini banyak harta yang terpendam. Roma 8:16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Amin. Puji Tuhan ya. Mungkin ada kendala kok belum muncul ya. Ya. Kalau belum muncul nggak apa-apa, saya lanjutkan saja. Saudaraku, di dalam pembacaan yang 10 pasal tadi, yang pertama kita mendapatkan kebenaran-kebenaran sebagai berikut. Saudaraku, akibat dosa manusia, akibat Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, maka manusia ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ayat 20 mengatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lebih senang memakai kata kefanaan. Sebab kalau pengkhotbah itu mengatakan segala sesuatu sia-sia, sebetulnya bahasa aslinya lebih tepat kefanaan. Kalau sia-sia itu kok rasanya terlalu tajam, terlalu negatif. Jadi kalau kita hidup di dunia ini sia-sia, kalau gitu nggak usah kerja aja. Buat apa ya? Enggak, maksudnya itu fana, kefanaan. Kita semua akibat dosa, kita masuk dalam kefanaan. Yang pertama, kita diberi tubuh dosa, tubuh jasmani yang fana. Ingat, kita ditaruh di dunia ini berupa hukuman.
Kita ditempatkan di kemah tubuh yang fana ini juga berupa penghukuman, tetapi dalam pengharapan untuk nanti bebas. Katakan amin. Jadi akibat dosa, ya, akibat dosa manusia ditaruh di dalam tubuh dosa. Ini hukuman, ini penjara. Dan ditaruh di dunia. Dunia ini juga fana. Dunia itu penjara. Anggap aja tahanan kota kita nih. Boleh kemana-mana tapi terbatas. Karena di dunia ini fana semua. Ya, kalau kita yang di Indonesia tiap hari ada matahari, kita nggak mau panas hitam nanti pakai jaket. Mereka yang di barat jarang ketemu matahari. Aku lihat kalau mereka ke Bali, mereka lepas baju naik motor. Ya, tiap hari mereka senang supaya kulitnya jadi apa? Hitam. Mereka merasa matahari itu sehat. Nah, kita karena terlalu banyak matahari, nggak menyadari kalau matahari itu sehat. Mereka yang di gunung senang di pantai. Mereka yang di pantai senang di gunung. Itu kefanaan. Yang belum nikah pengen nikah. Yang sudah nikah, amit-amit Tuhan ngerti yo gitu nggak nikah. Kefanaan di dunia itu puter-puter saja. Yang dulu nggak punya uang, saya dulu nggak punya uang berpikir kalau punya uang enak ya, kemana-mana naik mobil, makan enak. Kita dari kecil diajari keluarga sangat sederhana. Semiskin-miskinnya orang tua saya, ayah ibu saya pagi makan bubur. Tetap harus nyimpen. Mereka meninggal tetap ninggalin emas walaupun enggak kilo-kiloan. Halo. Itu susahnya orang dulu, kita dididik hemat. Saya pikir kalau nanti kaya enak. Aku tahu saya jadi hamba Tuhan walaupun tidak kaya, diberkati pelayanan di Jakarta, Surabaya. Dan saudaraku, makan enak, tidur di hotel semuanya. Akhirnya saya sadar apa? Nggak bisa makan enak terus ya. Kalau diajak di rumah makan layar itu terkenal kepitingnya milih sendiri. Ada yang 1 kilo 125, ada yang 1 kilo 150, ada yang 1 kilo 250.000 sekilo. Kepiting hidup milih, ini kepiting dari mana milih. Saya ditanya, Pak masih berani makan kepiting? Masih, kalau bayar nggak berani, saya bilang gitu. Lah sekilo itu isi 250.000, ngajak orang 10. Kepitingnya saja saya sipwa notiopwa. Belum yang ikan-ikan, saya bilang kalau makan berani, kalau bayar nggak berani terus terang. Tapi setelah beberapa kali nggak berani makan kepiting terus, halo. Saudara berani makan durian terus? Saya pernah pelayanan ditidurkan di rumah seorang yang main penukaran uang. Jadi seluruh Jawa Timur itu kalau tukar uang itu di dia, falas. Jadi dia punya hubungan sama BI. Orang kaya raya sampai rumahnya nggak berani di jalan besar. Dia sengaja beli rumah di jalan kecil. Tidak pernah punya satpam, tidak pernah punya supir, tidak punya pembantu. Saya karena hamba Tuhan boleh tidur rumahnya. Mengapa? Pernah karena punya pembantu, punya supir, hubungan sama orang terus dirampok. Gitu. Karena ngerti. Nah saya pagi di situ transaksinya telepon aja sama internet itu. Ya puji Tuhan Pak, hari ini baru jam 9, 2 jam orang tukar. Berapa Pak? 1 M gitu. Tukar duit 1 jam 1 M. Belum nanti sampai jam 10, 11. Kira-kira berapa? Saudaraku, duren itu dibeli, ditaruh rumah, dibukai. Pak makano, kebetulan saya sama keluarga. Saya nggak berani. Cuma 2 ponggi, sudah ada kepiting, ada duren, ora wani. 2
Dulu kalau sekolah minggu jalan kaki, ndak punya duit, aku jemputi teman-teman. Jadi saya ini sama kakak saya itu pemimpin. Ya, saya ada di gereja Kristus Tuhan GKT. Kalau sekarang di Jalan Mataram di Semarang itu. Ya, saya jemput 21 ya. Berangkat masuk gereja itu bisa 25 anak ya. Muter nggak punya uang jalan kaki. Sekarang diberkati mobil, tapi usia, kolesterol, asam urat, akhirnya dokter bilang tiap hari harus jalan kaki. Saya tiap sore jalan kaki 1 jam. Halo? Tak pikir-pikir sama saja, dulu nggak punya duit jalan kaki, sekarang sudah diberkati, dipaksa dokter jalan kaki. Kalau dulu terpaksa jalan, jadi miskin sama kaya itu bedanya terpaksa sama dipaksa. Halo? Betul nggak? Sekarang kaya dipaksa dokter untuk ndak makan duren, ndak makan kepiting. Dulu waktu nggak punya duit, terpaksa nggak makan enak. Dulu waktu nggak punya duit, sembarang, minumnya sembarang, makannya sembarang. Sekarang diberkati, tambah hati-hati. Saya sudah tidak bisa manis-manis, karena kalau manis asam uratnya nanti tinggi. Jadi minumnya teh tawar terus, minumnya godokan tiap hari. Mulai dari daun kelor, daun sirsat, pokoknya tiap hari tawar-tawaran itu giliran muter. Daun salam, jadi seminggu itu 3 kali muter. Manis-manis nggak berani, kenapa? Kalau manis asam urat nanti naik. Gara-gara saya dulu suka kacang, nonton TV sambil makan kacang, nggak berhenti-berhenti kalau makan kacang itu. Akhirnya asam uratnya tinggi. Lagi dulu nggak punya duit, makannya kangkung, bayam, urap-urap. Lah itu yang menyebabkan apa? Asam urat. Pikir saya dulu puji Tuhan, saya ndak kaya nggak apa-apa, orang kaya babi, ya toh, jeruan, kena kolesterol, penyumbatan koroner. Oh, saya ndak punya uang nggak apa-apa. Saya pikir bersyukur ndak kena kolesterol, ndak kena koroner. Siapa bilang kena asam urat? Di dunia ini fana, amin. Semuanya hanya begitu-begitu saja. Mengapa? Karena kita sudah dipenjarakan di dalam tubuh ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang saya tanya, mereka-mereka yang belum menikah, ngebet nikah. Kalau nikah itu enak, ya sembarang berdua. Tanya yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, enak sendiri. Kamu itu enggak ngerti aku. Aku sendiri aja sudah, jangan ngeributi aku, jangan deket-deket aku. Lebih baik jauh. Kalau kamu deket aku itu ngeributin. I want to be free. Sudah nikah pengen bebas. Bebas pengen nikah. Itulah kefanaan. Nah, ada satu pengharapan. Saya katakan tadi, seperti kita di penjara menantikan saatnya untuk bebas. Nah, bebas itu apa? Bebas itu kita menantikan dimerdekakan dari tubuh dosa, dibebaskan dari tubuh dosa. Itu ada di ayat yang ke-20 ya, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, saudaraku, manusia dan alam semesta ditaklukkan dalam kesia-siaan, bisa pudar rusak seperti yang tadi saya ceritakan. Bukan hanya manusia, alam semesta. Binatang-binatang jadi buas. Saya yakin Adam dan Hawa dulu kasih nama singa, dia mikir ya. Tapi jinak. Makanya nanti kerajaan 1000 tahun dinubuatkan Yesaya.
anak kecil main-main sama ular. Ya. Saudaraku, singa makan jerami. Saudaraku, enggak makan daging, enggak. Dipulihkan dan semua mengeluh. Semua mengeluh. 2 Korintus 4 ayat 18, 19, 20 dikatakan sampai 2 Korintus 5 ayat 1. Paulus mengatakan aku tidak tawar hati. Kita ini mengeluh oleh beratnya tekanan. Ada 2 keluhan. Saudara mengeluh karena beratnya tekanan. Itu tadi yang bekerja tiap hari berangkat pulang. Ya toh? Jenuh, mengeluh. Belum tekanan ekonomi. Ya, nanti persoalan rumah tangga. Kita semua mengeluh. Jangan sampai bersungut-sungut, mengeluh dalam hati aja. Katakan amin. Amin. Loh iya, Alkitab ngomong kita ini mengeluh ke tubuh dosa. Nah, mengeluh yang kedua menurut 2 Korintus pasal 5, kita itu rindu memakai tubuh kemuliaan, kita rindu memakai tubuh sempurna, tetapi kita masih ada di dalam tubuh dosa. Ini keluhan yang rohani, katakan amin. Rohani maksudnya gini, kapan kalau aku bisa pindah kemah ini dibongkar, kemudian aku dikasih tubuh kemuliaan seperti tubuhnya kebangkitan Yesus itu. Tertutup semua bisa masuk. Itu tubuh loh. Bukan roh itu tubuh kemuliaan. Ya. Makanya kalau orang percaya sekarang ada di pangkuan Abraham, kalau meninggal itu baru rohnya. Belum dikasih tubuh itu. Tapi kita nanti dikasih tubuh kemuliaan. Kata 1 Korintus 15, berbagai macam, ada tubuh binatang, ada tubuh ikan, kemuliaannya beda, matahari, bulan, bintang, kemuliaannya beda. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, itu yang kita tunggu. Makanya kita mengeluh sekarang, tekanan-tekanan dan mengeluh, kapan aku dikasih tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan makan duren 1 kontainer, ndak akan diabetes, nggak akan tekanan darah tinggi, ndak makan juga nggak apa-apa. Halo, enak kan ya? Ndak olahraga nggak apa-apa, tubuh kemuliaan. Ndak usah make up, cantik terus. Halo, tubuh kemuliaan, nggak bisa tua. Nah, alam semesta semua rusak gara-gara dosa. Ya tetap saja. Nah, manusia dan makhluk lainnya menjadi buas, tamak, serakah dan seterusnya. Akibatnya manusia mengeluh, menderita, dan dikatakan seperti orang sakit bersalin. Ibu-ibu tentu tahu rasanya sakit bersalin. Ibu-ibu bilang ya kalau sakit bersalin 1 jam, paling lama 1 hari, puncak-puncaknya sakit. Nah, kalau punya suami masih anak-anak itu Pak, 35 tahun Pak saya sakit bersalin Pak. Kita semua mengeluh, tapi nggak usah sampai keluar. Ngeluhnya sama Tuhan saja, katakan amin. Nggak usah jadi persungutan, nggak usah. Ya, saudaraku, lanjut sekarang. Bagi yang tidak percaya Tuhan Yesus, penderitaan akan terus meningkat sampai puncaknya di neraka. Kasihan ya. Saya pernah di bank pasar itu nabung, aku antri BRI ya. Ada mbah-mbah tua itu loh. Saya terkejut aku. Karena di depan saya itu ada 2 orang dia. Lah, karena saya capek berdirinya lama di bank pasar, saya nyimpang sedikit duduk di sebelah. Ya. Mbah-mbah itu, saudaraku nabung. Saudaraku tahu nabung berapa? 5.000 rupiah itu loh ditabung di bank. Saya itu terkejut, zaman sekian loh. Ya, saya tahu langsung ditarik kasirnya, terus bukunya saya stop dia. Terlambat, dia keluar dari barisan antrian pulang. Saya pikir tak kasih minimal 1.000 nabung mbah, gitu. Itu sudah menderita di pasar ya, cuma ngupas nanas, ngupas tok,
laba berapa? Nggak sampai 1.001 dijejer. Kalau siang nggak laku, disimpan 2 hari, bosok malah rugi. Itu sebabnya dia makannya bawa dari rumah, dibungkus daun jati. Aku nek ngarani horok-horok. Horok-horok itu apa ya? Putih-putih. Wis soro no donya melarat. Mati nih mlebu neraka meneh. Apa enggak susah, apa enggak kasihan. Tetapi bagi kita orang Kristen yang sungguh-sungguh ada pengharapan. Ada pengharapan bagi saya dan saudara. Dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk dalam kemuliaan. Masuk dalam kemuliaan tadi yang saya katakan, dikasih tubuh baru. Ya, wow. Saya selalu membayangkan ya, yang suka musik, yang suka nyanyi, saya sudah nggak sabar. Saya kalau tidak masa pandemi ini sebulan mesti sekali 10 hari saya ada di Serpong, karena kita ada cabang di Serpong ya, dan di Serpong gereja kita dekat Mall Sumarekon, Mall SMS. Mallnya itu gede dan food courtnya itu ada 4 panggung band. Jadi saudara mau jajan di mana saja ketemu live music. Dan itu pemainnya luar biasa, sound systemnya miliatan. Saya itu heran, orang panggung band di food court itu loh kok biayai miliatan, itu saya sampai heran. Dan pinternya, kalau Senin itu jam 8 sampai jam 10 itu grupnya band Bee Gees ya. Jadi penggemarnya Bee Gees itu dari Sukabumi, dari Kerawang itu datang untuk nonton. Jadi kalau sudah jam 10 sampai jam 12 ganti panggung sana, grup pecintanya Beatles. Jadi yang seneng Beatles pakai kaos-kaos Beatles itu ngikuti. Waduh, enak-enak saudaraku ya. Penyanyinya, lagunya, dan kalau Rebo itu Chinese. Tacik-tacik, tante-tante umur 50, 60 pakai topi ngedance di panggung depan itu udah ngedance ya. Ya bareng-bareng gitu ya. Kadang saya lihat lucu tante-tante ini. Nggak sadar, dia nggak sadar ya. Yang lihat itu yang bilang yo mbok ojo ngono to yo. Tapi memang kita kan nggak sadar kalau kita ini tua, betul nggak? Loh, saya ini kan rasanya ya seperti dulu masih sekolah teologi ya, betul ya? Betul ya? Orang lain yang merasa kita tua. Makanya manusia itu kekal. Halo? Betul nggak? Kekal. Saudara ada yang merasa tua enggak? Saya ya rasanya seperti 40 tahun lalu di bangku teologi ya seperti sekarang ini. Cuma bedanya kalau ada bocor ya, musim hujan terus saya mulai ngepel, besok pagi lu boyokku kok loro. Nah Tuhan ngomong kamu sudah tua. Loh saya merasa kok seperti dulu kuliah itu enggak merasa itu saya tua. Saya enggak tahan. Kalau nanti di surga malaikat yang niup trompet itu kayak apa suaranya? Kalau malaikat gesek biola, terus malaikat song leader singer. Itu kalau saudara suka musik, lihat Indonesian Idol ya toh, Lyudra nyanyi, waduh saya bisa terpukau betul. Nada-nada tinggi, nada rendah di meliuk-liuk itu kayak Whitney Houston gitu. Itu belum apa-apa kalau nanti di sorga. Waduh, saya bisa bayangkan saudaraku ya, dengar khotbahnya Tuhan Yesus, lihat mujizatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang itu dulu di dunia sulapan kecil-kecilan itu, Lazarus 4 hari bangkit itu sulapan kecil-kecilan. Saya di dunia nggak pernah persiapan khotbah, jalan sambil ngomong. Itu 2000 tahun masih kita pakai khotbahnya, betul nggak? Lah apalagi kalau di surga dia persiapan khotbah. Kira-kira kita duduk 3 tahun nggak beranjak dengarkan dia khotbah. Amin. Lihat mujizatnya. Dia bilang, waktu aku jadi manusia mujizat gitu kecil-kecilan. Sekarang aku betul-betul jadi Allah. Engkau akan lihat mujizatku. Kita akan tiap hari kita akan selalu ada yang baru. Saya sudah rindu
memikirkan kalau nanti dibawa ke dalam kemuliaan. Kemudian dinyatakan menjadi anak-anak Tuhan dan ahli waris, wujud nyata. Kalau sekarang statusnya saja anak Tuhan, anak raja ya. Saya anak raja ya, status. Masih andok lentok yang 5.000 itu kok. Kalau anak raja betul kan nggak mungkin makan lentok 5.000 ya kan. Tapi status, tapi nanti betul-betul dinyatakan kita ini ahli waris, kita ini anak raja. Wow, lanjut. Nah, saudaraku, Romawi 2, sikap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Tadi saya katakan kalau nggak sungguh-sungguh binasa. Nah, sungguh-sungguh itu gimana? Tandanya itu apa? Saya Kristen sungguh-sungguh. Tandanya apa? Tandanya yang pertama, mengharap, merindukan dengan sangat. Saudaraku, saat pengharapan itu menjadi kenyataan. Itu sebabnya Roma 8:19 mengatakan apa? Sebab dengan sangat rindu. Saya mau tanya, kalau sudah Kristen sungguh-sungguh, sudah mesti sangat rindu. Seperti yang saya ceritakan tadi, pengen ya. Ya sudah, terserah Tuhan. Kalau saya dikasih panjang umur ya puji Tuhan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya ya pengen. Beberapa kali saya doakan di luar kota, aku maaf keluarga sederhana, minta kita datang setelah persekutuan, setelah ibadah mampir di rumahnya. Pak, doakan Pak. Kenapa? Engkong ini loh, nenek ini loh, umur 97 Pak, sudah 5 tahun ini loh Pak, hidup nggak hidup, mati nggak mati, tapi pendengaran masih tajam Pak, cuma nggak bisa apa-apa, pikirannya masih jalan Pak. Dia bisik, Pak, ya kalau bisa Tuhan, kalau bisa cepet berangkat Pak. Jadi kita ini suruh doain berangkat. Lah saya datang bisik, Tante, Om, iya Nip, gimana Om rasanya? Ya saya nggak bisa jalan. Tapi pendengaran, pikiran saya masih normal Pak. Doakan boksu ya supaya saya panjang umur. Kamu panjang umur yang jaga ini loh. Bosen. Iya kalau bayi ada lucu-lucunya ya toh. Nek wis tuwa ora ono lucune belas jengkel nih. Loh kalau bayi di tempat tidur kan enak kita gendong-gendong. Ya, gemes kan saya punya cucu gemes. Kalau ini sudah nggak lucu lagi, bikin orang jenuh. Saudaraku, lo masih minta panjang umur lo piye? Mungkin terinspirasi lagunya siapa? Charles, ku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu kan. Saudaraku, kita terserah Tuhan. Tuhan beri panjang umur asal sehat, puji Tuhan. Ya, kalau panjang umur tuh sakit-sakitan gitu terus lah, nggak bisa apa-apa lah. Terus buat apa? Saudaraku, maaf kalau diberkati saya nggak apa-apa panggil suster. Kalau nggak diberkati harus jaga giliran susah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus rindu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mesti rindu perkara-perkara yang di atas, katakan amin. Lah iblis itu membutakan kita supaya kita nggak mengharap yang di atas. Harapan kita selalu yang di dunia ini. Tidak salah kita bekerja, kita usaha, tapi mesti ada kerinduan. Yang kedua, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengharap menanti dengan tekun, mengharap menanti dengan tekun. 8:25 mengatakan demikian. Tetapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, ibadah ini salah satu bentuk mengharap dengan tekun. Makanya kita mesti tekun. Seperti penjemput mempelai 5 gadis bodoh bijaksana, terus harus nunggu terus, tekun. Saya 10 tahun yang lalu khotbah di Toraja. Nah Toraja itu nggak ada alamat,
pokoknya daerah mana masuk desa mana sepanjang jalan begitu. Nah saya di pesawat sudah WA, kira-kira di desa ini nanti kamu lewat jalan raya Pak, saya tunggu di depan karena tidak ada nomor rumah. Nah begitu saya pesawat mereka sudah nunggu bekas mantan murid-murid saya saudaraku di depan ya. Akhirnya saya dengan teman saya sewa mobil charter lewat terus kebablasan 20 kilo. Akhirnya saya telepon, "Loh gimana kamu katanya berdiri di depan mana?" Dan dia bilang, "Saya itu maaf Pak, sebelum Bapak datang saya 1 jam sudah berdiri di depan." "Loh lah kok kita nggak temu?" "Mungkin pas Bapak lewat saya masuk pipis sebentar," gitu. Saudara ngerti? Saya tanya, itu tekun enggak? Enggak ketemu, percuma. Walaupun sebelumnya sudah 1 jam menunggu, tapi pas saya lewat dia pipis, itu enggak tekun. Halo? Tekun itu apa? Ya terus sampai lewat ketemu, amin. Sampai mempelainya datang pas ketemu. Itu tekun. Yang ketiga, nah ini ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh yang nanti akan dikasih tubuh baru, mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan. Jadi syarat untuk dipermuliakan mesti mau menderita karena Tuhan, katakan amin. Menderita karena kebenaran, menderita karena menerapkan firman Tuhan. Ini mesti harus, ini menunjukkan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh nggak mau menderita, tapi mengharap kemuliaan. Rumah tangga saja saya tanya, suami istri, ya, maukah kamu demi Kristus, demi firman menderita? Mau nggak? Atau saudara bilang, ora iso, aku ya ngene iki. Itu orang Kristen yang nggak akan diubahkan, nggak akan diangkat, nggak akan diberi tubuh kemuliaan. Karena 1 Korintus pasal 3 mengatakan satu saat kita akan diuji. Kalau kamu bangun dengan rumput kering, jerami, kayu terbakar, kamu nanti tetap diselamatkan, tapi seperti keluar dari api, hangus semua, gosong semua. Mungkin kalau saya bayangkan Tuhan itu kan Tuhan yang adil. Engkau percaya Yesus asal-asalan mungkin diselamatkan, tapi ada perhitungannya. Kalau saya bayangkan digebukin dulu sampai babak belur seperti penjahat kalau ketangkep maling motor ketangkep dulu. Enggak mati sih, tapi bonyok semua. Lah baru nanti diserahkan polisi gitu ya kan. Tapi kalau saudara membangun dengan batu permata, emas, perak, api datang, saudara enggak hangus. Maukah saudara menderita karena nurut firman Tuhan? Saya semakin lama semakin belajar. Saya mau menderita. Saya ini dari kecil diajari lurus, enggak bengkok-bengkok. Jadi kalau ada orang ceritanya ngawur sedikit, melenceng sedikit, saya itu berusaha membenarkan. Contoh, kalau saya bersama dia, saya tahu dia dikasih uang 5.000 katakan, terus dia bilang aku terima 100 juta, saya mesti belajar apa? Salah, aku ngerti kamu 5.000, ojo ngono tah gitu ya. Saya itu begitu, pendeta itu cenderung begitu. Lah repotnya kalau kita suami istri, wanita itu kadang-kadang ngomongnya itu dilebih-lebihkan, halo. Makanya belajar meneng supaya ora geger, halo. Lah saya dulu enggak, salah mah. Itu bukan mah. Ora iso ngono, mari geger. Sekarang belajar meneng wae. Salah gak salah meneng wae. Menderita. Saya ngertinya enggak gitu kok. Saya pengen bener tapi belajar menderita. Namanya suami baik-baik, enggak nyeleweng, ya, bertanggung jawab.
masih mau bantu pekerjaan rumah, cuci piring ya, masih mau ya. Suami-suami ada yang begitu. Saya sering lihat quote-quote, zaman sekarang mana ada ya suami nggak ngerokok, setia, omongannya nggak mencela-mencela, tanggung jawab, uangnya diserahkan sepenuh. Saya baca itu jadi GR loh, ini aku. Halo? Tapi coba saudara suami-suami yang begitu, istrimu nggak pernah melayani saudara. Karena apa? Karena kamu dari dulu sudah mandiri, sudah nggak ngerepoti. Orang itu kalau terima anugerah tambah umpak-umpaan, betul nggak? Kita kan orang Kristen juga terima anugerah kan umpak-umpaan. Yang gerejora ya ibadah ya kadang iya kadang enggak karena terima anugerah. Nah kalau saudara sebagai suami yang begitu, atau saudara sebagai istri yang banting tulang jungkir balik, suamimu mainan HP, kira-kira jengkel ora Bu? Halo ibu-ibu? Iya jengkel. Oh sudah kerja di Marti Rahayu ya toh, punya baby, dibelan-belani bangun jam 4 pagi loh. Ya toh, ngepel dhisik umba-umba, apalagi musim hujan rak kering, betul kan ya? Oh sambil sarapan sangu goreng tempe itu, ulo bapake jam 4 ndelok Arsenal, gol, kene ngepel sampai mundu-mundu, bapake ngangkat sikil tok ngene, anaknya yang balita nangis ngoek, ini ibunya lagi nyuci, ini mau berangkat kerja jam 7.30 nanti ya. Masih jam 5.30, Pak tolong bikinkan susu anak itu loh Pak Oh suaminya masih diceluk ping loro, Pak tanganku iki lho gupak sabun. Saya tanya ibu-ibu, kalau sudah 2 kali bengok terus dia tetap kira-kira ibu bisa datang pelan-pelan, Pak ora krungu ta, aku mang celuk-celuk. Kalau bisa gitu itu mau menderita karena Kristus. Tepuk tangan dulu. Kita ini sulit berubah, kita ini bahkan belum berubah. Saya berjuang untuk mau menderita itu berjuang. Kita ini kayak bekicot pelan gitu, kadang-kadang gak gerak, berubah. Saya tanya ibu-ibu, nanti coba praktekkan. Kalau engkau bisa dengan pelan bilang Pak, itu engkau berubah. Tapi kalau belum berubah, biasa kita semua sama. Kalau sudah 3 kali dipanggil gak datang, sudah bawa sutil keluar. Dan semua pendidikan rendah, pendidikan tinggi, kaya miskin, omongannya lo nggak ada yang ngajari itu sama. Pertama keluar apa? Kue orang ngerti, aku jam 4 wis tangi ngepel, ya toh, nyuci, goreng. Kamu nggak ngerti gak? Itu semua nadanya itu aneh. Nggak ada yang memberi pelajaran tapi sama keluarnya. Kenapa? Pada intinya kita itu kalau sudah susah-susah direndahkan terus kita apa? Berontak. Kalau kita sudah mati-matian terus yang sana, waduh, kita pikul salib. Jangankan mensupport, malah umpak-umpak no atase salib. Jadi kita tambah apa? Delosor. Tapi saya mau beritahu, penderitaan ini kata 2 Korintus pasal 4 mengerjakan bagi kami, nanti ayat yang terakhir, mengerjakan kemuliaan kekal. Ya, yuk coba next. Ya, untuk itu Roh Kudus diberikan, Romawi 3. Ya, untuk itu Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa? Meyakinkan, meneguhkan. Roma 8:16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh itu bersaksi bersama kita bahwa kita nanti akan dimuliakan. Maksudnya bersaksi itu apa? Meneguhkan, mengiyakan, mengaminkan. Jadi kalau saudara connect dengan Roh Kudus itu meyakinkan betul iya.
Aku anak Tuhan, sementara status nanti. Aku anak Tuhan, nanti dikasih tubuh kemuliaan. Itu yakin karena ada Roh Kudus. Saya ini pakai kacamata plus 275. Dulu pertama 0,5 plus 1, 1,5, 2. Saya kalau membaca kitab suci, kalau sekarang pakai 0,5 belerek. Pakai plus 1 belerek. Pakai plus 2 agak lumayan terang. Pakai plus 2,5 rodok terang. Pakai 275 terang. Kita itu ngerti nanti kita itu diberi kemuliaan persis pakai kacamata ini. Ada yang pakai 0,5 masih murek iyo pora yo. Nah, itu kan katanya Pak Pendeta, katanya majelis. Tak pikir-pikir ya ora, mati sebar gitu. Ada yang lumayan, ada yang seperti bisa melihat pakai plus 2, mulai jelas. Nah, iya betul. Makanya aku mau menderita. Kenapa? Penderitaan mengerjakan kemuliaan. Saudaraku, saudaraku, jadi kalau saudara kontak dengan Roh Kudus, saudara jadi yakin, bersaksi. Yes, betul. Tidak kabur, tidak ragu-ragu. Karena ada yang meneguhkan. Saksi itu kan ada saksi yang meringankan, ya, saksi yang memberatkan. Jadi mengaminkan. Ya. Nah, kedua, saudaraku, Roh Kudus next membantu kelemahan kita. Kelemahan kita tadi apa? Itu tadi loh. Pengeluhan kita itu supaya nggak jadi persungutan. Pengeluhan kita itu sebatas mengeluh sama Tuhan. Kelemahan kita apa? Kita masuk di dalam tubuh dosa. Itu kelemahan kita. Jadi kita menderita sakit bersalin karena ada Roh Kudus yang menolong. Rasa sakit bersalinnya itu cuma 50%, katakan amin. Kalau enggak ada Roh Kudus, waduh tiap hari bersungut-sungut, mengeluh, ya. Wow. Kalau ada Roh Kudus, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Kita ada di tubuh dosa ini. Kelemahan apa? Beratnya tekanan ini loh. Roh Kudus menolong kita karena dia parakletos, dia pembela. Haleluya. Dan ini yang saya katakan, 2 Korintus 4:17. Penderitaan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Perhatikan kata-kata mengerjakan. Tukang kayu mengerjakan gelondongan kayu menjadi tidak ada tukang kayu, tidak ada ini. Betul? Betul gak? Iya. Penderitaan mengerjakan kemuliaan. Kalau nggak ada penderitaan, nggak ada. Nah, kalau saudara jadi istri, jadi suami, nggak mau menderita tadi, saya katakan tadi, belajar diem. Ya. Mestinya kita bisa senang-senang sendiri. Tapi demi keluarga, ya kita hemat. Karena jatahnya untuk Tuhan sendiri, jatah untuk diri kita yang harusnya kita senang, kita singkirkan demi keluarga. Saya jujur saudaraku, sebagai manusia saya dari kecil itu hobi motor. Saya tuh kalau lihat motor gede yang harga 250 juta itu seneng gitu. Apalagi yang model-model gitu. Maafkan kalau saya mau beli bisa. Tapi saya enggak nuruti seneng saya, enggak. Demi apa? Demi anak-anak. Ya. Saya minta saudara maafkan, jangan ganti-ganti HP demi kesenangan. Halo? Loh, enggak ada yang amin. Ayo kita menderita, ya. Suami-suami khususnya, ayo kita menderita. Karena tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Penderitaan itu yang mengerjakan kemuliaan. Makanya Tuhan izinkan kita menderita. Halo? Kenapa? Melalui penderitaan itu engkau dikerjakan. Kalau tidak diizinkan menderita, ya tidak bisa dapat kemuliaan. Saya belajar, ya, tidak mengeluh. Tiap orang itu beda-beda.
Ya, ada yang bangunnya pagi, ada yang bangunnya siang, betul nggak ya? Ada yang istrinya bangun pagi, suaminya tidur, bangunnya siang. Istrinya upak, suaminya ngorok. Ada yang kebalikan, istrinya turu ngorok, suaminya wis upak. Mau nggak menderita? Saudara jadi jengkel atau kesel? Saudara mesti bilang, ini semua aku lakukan demi firman Tuhan. Saya mau ambil penderitaan karena Tuhan. Apa yang aku lakukan, lakukanlah karena Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau aku pagi-pagi sudah oprok, itu aku lakukan karena Tuhan. Kalau aku lakukan karena istriku, karena suamiku, sudah biar jengkel. Kita jungkir balik dia kok. Habis makan lo piring aja nggak mau bawa ke tempat suci. Terus kita bisa jengkel. Lagu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini ya, Romawi 1 kebenarannya semua manusia ditaklukkan kepada kefanaan. Romawi 2 ada pengharapan bagi orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu apa? Orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Orang yang mau menderita karena kebenaran, karena berkorban, mau menderita. Seguh dan Roh Kudus diberikan untuk menolong kita supaya kita yakin pengharapan kita. Jadi kalau kita yakin penderitaan itu jadi ringan, katakan amin. Katakan amin. Makanya Paulus itu menderita begitu berat. Dia ngomong penderitaan ringan. Mengapa? Karena matanya lihat bandingannya. Sebetulnya di dunia ini tidak ada berat ringan. Semua itu bergantung bandingannya. Contoh, ya, kalau saya panggil Pak Amin, tolong bersihin rumput di halaman ya. Tak kasih 100.000 sehari. Terus tanya, ringan apa berat Pak? Oh ya, abot Dik, panas. Coba jabut rumput tak kasih 1 miliar. Dia ngomong apa? Setelah jabut, Pak nggak ada rumput lagi Pak. Tak cabut lagi Pak. Betul nggak? Karena lihat bandingannya. Kalau mata kita semakin terbuka, saudara ngadepi yang kecil-kecil itu jadi ringan. Halo? Kalau nggak dimasakkan, masak nggak enak, istri cerewet itu ringan, kecil. Amin. Karena kita lihat yang besar. Kalau kita nggak bisa lihat yang besar, istri cerewet cerai, cari yang bisu. Namanya istri itu ya cerewet, namanya istri itu yang ngatur. Lalu, suami itu kepala, istri kan leher, amin. Istri itu ngatur. Saya itu sudah nggak ada pembantu kasih makan anjing. Wah, istri bilang, itu tadi nasinya dari mana? Salah, ojo nasi itu bukan. Lah ya suami ngasih makan anjingnya nasinya diatur, harus nasi ini, nasi itu. Kita kan susah. Ya tapi itulah wanita. Halo? Ya sudah diem saja. Halo? Kalau dulu saya belum diperbarui, jengkel. Kowe iki tak ewangi kok malah selalu gak bener. Sing dilakoni iki lho gak bener. Wanita itu kan gitu. Ya. Saudara coba bantu ngepel, bantu nata kursi, nanti balik ya gak bener. Keliru iki. Iki ngene nok kene pi. Nah gitu ya. Nah, saudara yang laki-laki, lah aku wis ngewangi lho kok. Jek dicacat itu bagian dari penderitaan karena saudara benar, katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati, tepuk tangan. Yuk kita berdoa ya. Ya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah memberi kami hikmat untuk bisa melihat. Tuhan memberi kami Roh Kudus untuk membukakan mata kami, untuk bersaksi bahwa apa yang kau janjikan itu ya betul. Sehingga apapun yang ada di dunia ini menjadi sedikit ringan dibanding dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga apa yang kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua bisa katakan amin. Tuhan memberkati. Saya akan bacakan untuk kegiatan kita selama sepekan. Pada hari Selasa tanggal 24 November akan diadakan doa serentak. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk bisa menyelenggarakannya di rumah masing-masing, dapat bergabung bersama-sama di gereja. Dan kiranya setiap jemaat bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada hari Rabu akan diadakan rapat majelis. Diharapkan setiap majelis bisa hadir di gereja. Terima kasih. Pada hari Selasa 26 November, pada hari Kamis tanggal 26 November akan diadakan mesbah keluarga. Dan biarlah jemaat bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jika mengalami kesulitan, bisa bergabung dengan keluarga lain yang terdekat. Pada hari Sabtu tanggal 28 November akan diadakan persekutuan Yosua Youth dengan agenda koordinasi persiapan Natal 2020. Ibadah raya tanggal 29 November akan dilayani oleh Bapak Hendra Jaya. Untuk petugasnya Bapak Ibu bisa lihat di warta. Laporan kas pembangunan 21 November 2020. Total penerimaan 4.043.791.668. Total pengeluaran 4.035.380.493. Saldo di bank saat ini 8.411.176 rupiah. Masih ada dana talangan sebesar 1.425.000.000. Masih ada persembahan dari jemaat sebanyak 2 rumah yang saat ini masih belum terjual. Laporan ibadah raya tanggal 15 November 2020, jemaat yang hadir 120 jemaat. Total persembahan 5.772.000. Pada saat ini kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang kita kasihi, Bapak Petrus dan Ibu Petrus yang saat ini sedang sakit, juga Ibu Esti, istri dari Pak Badono. Kita juga doakan untuk pembangunan kantor Sinode GKMI yang menelan biaya 22.250.000.000. Pada kesempatan ini saya juga mewakili dari jemaat dan GKM Tanjung Karang mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Thomas yang kemarin sudah kita wartakan. Selamat bergabung dengan GKM Tanjung Karang, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan hari ini juga kita kedatangan Bapak Sutek yang boleh beribadah kepada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah persekutuan ini membawa berkat bagi kita semua. Sekian warta Jemaat GKM Tanjung Karang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Alkitab katakan 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menopang tangannya. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Satu keyakinan yang ada pada setiap kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menjagai setiap perjalanan kehidupan kita.
Mari kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa berkat. Kami sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, Roh Kudus. Segala yang kami perbuat merupakan persembahan, merupakan korban pagi. Biarlah semuanya itu berbau harum di pemandangan-Mu. Semua yang memberi, semua yang bertugas, semua yang berkorban, baik untuk pembangunan gereja, untuk diakonia, dan semuanya Tuhan melihat, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Mari kita tadahkan tangan kita, saudaraku, terima dengan iman berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat jasmani berupa kesehatan dan keuangan, berkat jiwani berupa kerukunan dalam keluarga, kebahagiaan, kesatuan dalam gereja dan rumah tangga, dan berkat rohani berupa mata yang semakin terbuka, melihat dengan jelas perkara-perkara sorgawi, janji-janji Tuhan, menjadi yakin dan tidak ragu-ragu. Berkat ini aku minta di dalam nama Bapa Yehova, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan berkat ini, dan semua yang diberkati katakan amin. Suci.